Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 24602020. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait dengan pasar bebas, yang dimana mata kuliah dari pengantar ekonomi mikro. Baik, pernah sih setiap hari tanpa kita sadari kita berinteraksi langsung dengan dunia melalui pilihan-pilihan sederhana. Membeli kopi dari Brazil, menggunakan ponsel buatan Korea, atau mengenakan pakaian hasil produksi dari Bangladesh. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana semua barang itu bisa sampai ke tangan kita dengan begitu mudah? Apa yang membuat produk-produk luar negeri begitu bebas keluar masuk ke negeri kita? Jawabannya ada pada sebuah konsep besar dalam dunia ekonomi global, yaitu pasar bebas. Ini bukan sekedar istilah akademis. Pasar bebas adalah sistem perdagangan yang memungkinkan negara-negara di dunia untuk saling bertukar barang dan jasa tanpa banyak hambatan dari pemerintah seperti tarif impor, kuota, atau larangan perdagangan. Namun, apakah sistem ini benar-benar memberikan keuntungan bagi semua pihak? Apakah pasar bebas hanya menguntungkan negara-negara besar saja, atau justru bisa menjadi jalan bagi negara berkembang untuk tumbuh lebih cepat? Dalam video ini kita akan menyelami apa itu pasar bebas, apa itu karakteristik pasar bebas, dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Bagaimana negara seperti Indonesia bisa bersaing dengan sistem ekonomi yang semakin terbuka ini. Kita akan lebih melihat di sisi terang dan di sisi gelapnya. Peluang ini berkembang, tapi juga tentang tantangan untuk bertahan. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membuka mata pada kenyataan bahwa dunia ekonomi hari ini tidak lagi dibatasi oleh tembok negara, melainkan oleh kemampuan kita untuk beradaptasi, bersaing, dan bekerja di tengah arus globalisasi yang harus bergerak cepat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan pembahasannya. Pendahuluan. Dalam perkembangan ekonomi modern, sistem pasar bebas menjadi salah satu model yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Pasar bebas memberikan ruang bagi individu dan perusahaan untuk berproduksi dan berdagang secara bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Sistem ini dianggap mampu meningkatkan efisien ekonomi dan mendorong persaingan sehat. Namun demikian, penerapan pasar bebas juga menimbulkan berbagai persoalan.
seperti ketimpangan pendapatan dan kerentanan terhadap krisis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pasar bebas secara lebih mendalam. Pengertian dan konsep pasar bebas. A. Definisi pasar bebas secara ekonomi. Pasar bebas adalah suatu ekonomi di mana keputusan tentang produksi, distribusi, dan harga barang atau jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yakni melalui interaksi antara penawaran atau produsen dan permintaan atau konsumen, tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah yang signifikan. Dalam sistem ini, pelaku ekonomi bebas untuk membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi dan perhitungan keuntungan, sementara peran negara sangat minim, terbatas pada perlindungan hukum dan hak milik pribadi. B. Dasar filosofis dan ideologi atau liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi berlandaskan pada kebebasan individu, hak milik pribadi, dan pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Ideologi ini berpijak pada filsafat individualisme dan rasionalisme yang percaya bahwa jika setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri dalam pasar, maka akan tercipta efisiensi dan kemakmuran bersama. C. Sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Pasar bebas adalah konsep ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam karyanya yang terkenal The Wealth of Nations pada tahun 1776. Smith menekankan pentingnya mekanisme tangan tak terlihat yang dianggap mampu mengatur pasar secara efisien dan mengoptimalkan sumber daya secara alami. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai mengadopsi sistem pasar bebas secara strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini dilakukan melalui deregulasi sektor-sektor ekonomi dan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Namun demikian, pasar bebas tak luput dari kritik. Beberapa pihak menunjukkan bahwa sistem ini dapat memicu ketidaksetaraan ekonomi yang lebih besar dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena eksploitasi sumber daya alam seringkali tidak terkontrol. Meskipun demikian, pasar bebas tetap menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan ekonomi banyak negara di dunia.
Karakteristik pasar bebas. 1. Yaitu kebebasan produsen dan konsumen, yaitu produsen bebas menentukan jenis, jumlah produk barang, konsumen bebas memilih barang sesuai keinginannya tanpa ada unsur paksaan. Kedua, minimnya intervensi pemerintah, yaitu pemerintah tidak banyak campur tangan dengan kegiatan ekonomi seperti penentuan harga. Ketiga, mekanisme harga sebagai penentu, yaitu harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran, bukan oleh pemerintah dan lembaga lain. Keempat, kepemilikan pribadi atas faktor produksi, yaitu alat-alat produksi seperti tanah, modal, dan perusahaan dimiliki oleh individu atau swasta, bukan negara. Kelima, persaingan sebagai alat alokasi sumber daya, yaitu persaingan antara pelaku usaha mendorong efisiensi, inovasi, dan distribusi sumber daya ke sektor yang paling produktif. Mekanisme kerja pasar bebas. 1. Peran permintaan dan penawaran, yaitu harga dan jumlah barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran produsen tanpa campur tangan pemerintah. Kedua, proses terbentuknya harga, yaitu harga terbentuk dari keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Ketiga, alokasi sumber daya. Sumber daya dialokasikan berdasarkan sinyal harga. Produsen akan memproduksi barang yang paling menguntungkan sesuai permintaan pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas. 1. Efisiensi ekonomi. Sumber daya digunakan secara optimal karena produsen berusaha meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kedua, inovasi dan kompetisi. Persaingan mendorong produsen untuk berinovasi demi menarik konsumen. Ketiga, keterbukaan akses pasar, yaitu siapapun bisa masuk dan bersaing di pasar tanpa hambatan dari pemerintah. Kelemahan pasar bebas. 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu kekayaan cenderung menumpuk pada pihak kuat sementara yang lemah semakin tertinggal. Kedua, eksploitasi sumber daya. Sumber daya alam bisa dieksploitasi berlebihan demi keuntungan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ketiga, potensi monopoli dan kartel. Perusahaan besar menguasai pasar dan mengatur harga, merugikan konsumen dan pesaing kecil.
Peran pemerintah dalam pasar bebas. 1. Fungsi regulasi minimal. Pemerintah membatasi intervensinya hanya pada hal-hal yang esensial, seperti menetapkan aturan agar pasar berjalan tertib dan transparan. Tujuannya adalah mendorong efisiensi dan inovasi tanpa membatasi kebebasan pelaku usaha. Kedua, perlindungan hak konsumen dan lingkungan, yaitu pemerintah menetapkan standar keamanan produk, informasi yang jelas, dan perlindungan terhadap praktik penipuan. Selain itu, regulasi lingkungan dibuat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak alam atau membahayakan kesehatan masyarakat. Ketiga, penegakan hukum, yaitu pemerintah berperan memastikan semua pelaku ekonomi menaati hukum yang berlaku, termasuk menyelesaikan sengketa bisnis dan menindak pelanggaran seperti penipuan atau monopoli ilegal. Keempat, persaingan sehat. Pemerintah mengawasi agar tidak terjadi praktik curang seperti kartel, monopoli, dan dominasi pasar yang merugikan pesaing dan konsumen. Tujuannya agar pasar tetap kompetitif dan adil bagi semua pelaku usaha. Penerapan dan dampak pasar bebas. Poin pertama, contoh negara dengan sistem pasar bebas, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan sistem kapitalis dengan kebebasan berusaha tinggi, peran pasar dominan, dan intervensi pemerintah terbatas. Singapura memiliki ekonomi terbuka, ramah investasi, dan sangat kompetitif dan regulasi yang efisien dan lingkungan bisnis yang mendukung. Hong Kong terkenal dengan pajak rendah, perdagangan bebas, dan minimnya hambatan pemerintah terhadap bisnis, menjadikan pusat ekonomi global. Dua, globalisasi dan perdagangan internasional diwujudkan melalui pembukaan pasar antar negara, perjanjian dagang bebas, ekspor impor barang dan jasa, serta masuknya investasi asing. Negara-negara saling terhubung dalam rantai produksi dan distribusi global, memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing. Dampak positifnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar bagi produk lokal, serta mempercepat aliran teknologi dan inovasi antar negara. Dampak negatifnya dapat memperlebar
kesenjangan antara negara maju dan berkembang, menciptakan ketergantungan ekonomi, serta beresiko mengikis budaya dan identitas nasional. Ketiga, dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Dampak positif yaitu dapat meningkatkan ekspor dan investasi asing, mendorong persaingan sehat dan inovasi, akses teknologi dan produk global lebih mudah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu industri lokal sulit bersaing dengan produk impor. Ketergantungan terhadap barang impor meningkat, resiko eksploitasi sumber daya alam, dan kerentanan terhadap krisis global. Studi kasus. Contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan yaitu penghapusan tarif impor, deregulasi perdagangan, perjanjian perdagangan bebas. Kedua, perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran. Pasar bebas mengandalkan kekuatan pasar, sedangkan pasar campuran melibatkan campur tangan pemerintah untuk mengkoreksi ketidakseimbangan ekonomi. Kesimpulan, pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dilakukan tanpa campur tangan pemerintah secara langsung. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Pasar bebas mendorong efisiensi, inovasi, kompetisi, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi jika tidak diimbangi dengan regulasi yang tepat. Oleh karena itu, meskipun menawarkan banyak manfaat, pasar bebas tetap memerlukan pengawasan agar adil dan berkelanjutan. Setelah kita membahas bersama apa itu pasar bebas, bagaimana prinsipnya bekerja, serta dampak positif dan negatifnya, kita paham bahwa sistem ini bukan hanya soal perdagangan antar negara. Lebih dari itu, pasar bebas memengaruhi cara kita hidup, cara negara berstrategi, dan bagaimana masa depan ekonomi global akan terbentuk. Pasar bebas bisa menjadi jembatan bagi kemajuan, tapi juga bisa menjadi tantangan besar jika tidak dikelola dengan bijak. Tugas kita sebagai generasi muda, pelaku ekonomi, atau pembuat kebijakan masa depan adalah memastikan bahwa keterbukaan ekonomi membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Jadi, mari kita tidak hanya menjadi konsumen di tengah arus globalisasi, tapi juga menjadi bagian dari solusi dan mendukung produk lokal yang berkualitas, memahami dinamika ekonomi global, dan terus belajar tentang bagaimana dunia ini saling terhubung. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika menurutmu materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan ekonomi berikutnya, dan tetap kritis, tetap peduli, karena ekonomi bukan hanya tentang angka, tapi tentang kehidupan kita bersama. Terima kasih.